إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab ad-du'ai ila syahadati an la ilaha illallah, bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yaitu menjelaskan tentang kewajiban mendakwahkan tauhid, kewajiban mengajak kepada syahadatu an la ilaha illallah, yakni merealisasikan kalimat la ilaha illallah yang terkandung di dalamnya dua rukun, yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu yang terdapat dalam kalimat la ilaha, yaitu menafikan atau menganggap salah semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-itsbat, penetapan yang ada dalam kalimat illallah, yakni beriman bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Ini merupakan penyusunan bab yang sangat bagus sekali dari al-muallif rahimahullahu taala. Yang sebelumnya beliau telah menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah, kemudian keutamaan tauhid, lalu keutamaan orang yang merealisasikan tauhid dan bagaimana sifat-sifat mereka. Setelah itu beliau menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, dan kewajiban untuk khawatir dan takut dari perbuatan syirik. Kemudian setelahnya beliau menjelaskan tentang kewajiban untuk berdakwah. Setelah kita mengetahui kewajiban tauhid, kita mengetahui keutamaannya, urgensinya, dan kita mengetahui bahaya syirik, maka sepatutnya kita tidak diam saja melihat kesyirikan-kesyirikan yang tersebar di sekitar kita. Kita tidak mencukupkan tauhid itu hanya untuk diri kita saja, sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada saudara-saudara kita, maka kita ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau jelaskan sebelum kemudian beliau akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pada bab-bab yang akan datang sampai akhir kitab. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, ini jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak atau aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Surat Yusuf ayat ke-108. Inilah dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk berdakwah, kewajiban mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili," katakanlah inilah jalanku, yakni jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Bahwa jalan beliau adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah, barang siapa yang tidak mau mengajarkan tauhid, maka dia belumlah dikatakan sebagai seorang pengikut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun dia orang yang berilmu, meskipun dia orang yang berilmu,
tapi dia tidak mendakwahkan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya, maka dia bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jalan beliau dan pengikut beliau adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, dan mengajarkan perkara halal dan haram. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengajak kepada kelompok. Beliau tidak mengajak kepada satu partai tertentu. Beliau tidak mengajak kepada hizbiyah, kepada fanatisme golongan. Beliau tidak mengajak untuk mengagungkan seorang tokoh, atau kepada ajaran kelompok tertentu, tidak sama sekali. Tapi beliau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam berdakwah harus ikhlas. Semata-mata seorang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena satu kepentingan dari kepentingan tertentu. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Basirah itu adalah ilmu. Bahkan dia adalah a'la darajatil ilm. Ilmu yang paling tinggi derajatnya. Dan para ulama menjelaskan, ilmu yang dibutuhkan oleh seorang yang berdakwah itu ada 3 bentuk. Mencakup 3 bentuk ilmu. Yang pertama, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh berdakwah tanpa dibekali dengan ilmu. Ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Tidak boleh dia berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Allah telah mengancam, wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan engkau mengucapkan atas Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, makna mengucapkan atas Allah tanpa ilmu adalah berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, dan berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah, wala taqulu bima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kalian berkata dengan apa yang diucapkan lisan kalian secara dusta. Ini halal dan ini haram untuk kalian berbuat-buat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Maka ini dalil-dalil tentang haramnya seorang berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Maka seorang ketika dia menyampaikan satu kebaikan, satu bagian dari syariat ini, hendaklah dia mengetahui bahwa hal itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk dosa besar dan merupakan pangkal kesesatan apabila seorang menyampaikan agama ini tanpa didasari dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang yang berdakwah adalah ilmu tentang halul mad'uwin, keadaan orang-orang yang dia dakwahi, keadaan orang-orang yang dia dakwahi, bagaimana tingkat pemikiran mereka sehingga dia berbicara kepada seorang itu sesuai dengan kadar kemampuannya, kadar berpikirnya, sebagaimana nanti akan datang pada dalil yang selanjutnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat yang beliau utus untuk berdakwah, tentang keadaan orang-orang yang akan didakwahinya, seperti sabda beliau kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Tujuannya beliau sampaikan ini agar beliau mengenal, agar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengenal siapa yang akan beliau datangi, dan beliau memiliki persiapan untuk menghadapi mereka, bagaimana menghadapi syubhat mereka, bagaimana menyampaikan kepada mereka apa yang kira-kira lebih pas untuk disampaikan kepada mereka. Ini harus diketahui. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bis-sabilil musil ila al-maqsud atau ila ad-da'wah.
ya. Ilmu tentang jalan yang bisa menyampaikan kepada dakwah tersebut, ya. Bagaimana cara dia berdakwah, bagaimana cara dia menyampaikan, ya, sesuatu dari syariat ini, maka harus diketahui, ya. Secara ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan ilmu tentang bagaimana menyampaikan dakwah, ya, seperti dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maratibud dakwah, ya. Tingkatan-tingkatan di dalam dakwah, dan Allah menjadikannya 3 bagian, ya. Bagian yang pertama atau tingkatan yang pertama menghadapi orang yang senang dengan kebenaran, ya, mencintai kebenaran, ya, pencari kebenaran. Maka yang seperti ini disampaikan dengan hikmah, ya. Kemudian yang kedua, menghadapi orang yang suka menentang kebenaran, ya. Meskipun kalau dia mengetahui kebenaran itu, dia benar-benar dia menyadarinya, dia akan mengikutinya, ya. Maka yang seperti ini perlu dengan al-mau'izatul hasanah, yakni dengan at-targhib wa tarhib, ya. At-targhib wa tarhib, menyampaikan motivasi-motivasi dari Al-Qur'an dengan surga Allah, dan tarhib, ancaman-ancaman dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang menentang, ya. Disampaikan kebenaran, dia menentang. Maka yang seperti ini didebat dengan cara yang paling terbaik, ya. Didebat dengan cara yang paling terbaik, ya. Kemudian tingkatan yang keempat disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bagi orang yang tidak mau menerima kebenaran sama sekali, yaitu orang yang zalim, ya. Orang yang zalim, maka seperti ini ditahdzir, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling terbaik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Orang-orang yang zalim ini ditahdzir, diperingatkan umat dari bahaya mereka, ya. Wa qul lahu qawlan, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas, ya. Perkataan yang membekas di dalam diri-diri mereka, ya. Itu perkataan untuk mentahdzir mereka dari umat, ya, memperingatkan umat dari bahaya mereka, ya. Ini secara singkat ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai, ya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, ya. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Di sini ada tanbih alal ikhlas fid dakwah, ya. Mensucikan Allah dari kesyirikan-kesyirikan. Maka di sini ada peringatan untuk ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini secara keseluruhannya mengingatkan 2 hal penting di dalam dakwah, al-ilmu wal ikhlas. Al-ilmu wal ikhlas, ya. Di dalam dakwah ada 2 asas penting yang harus dimiliki oleh seorang dai, ya. Seorang yang mengajak kepada kebenaran, al-ilmu wal ikhlas, ya. Dan tidak adanya ilmu dan tidak adanya keikhlasan di dalam berdakwah, inilah kebanyakan yang merusak dakwah, ya. Yang merusak suatu dakwah karena tidak adanya ilmu dan tidak adanya ikhlas, sebagaimana dikatakan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Ini adalah sifat seorang muslim, ya. Terlebih seorang yang mengajak kepada Allah, seorang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada Allah, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya, ya. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Ini merupakan konsekuensi dari syahadatu la ilaha illallah, ya. Syahadatu an la ilaha illallah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Dan dimaksud dengan berlepas diri di sini ada 4 makna disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, membenci dalam hati, yaitu membenci kesyirikan dan pengikut-pengikutnya. Yang kedua, memusuhi mereka, ya. Permusuhan di dalam hati seorang mukmin kepada kesyirikan dan pengikutnya.
Tidak ada keridhaannya sedikit pun. Dia tidak senang sama sekali dengan kesyirikan dan pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, mengkafirkan mereka. Ya, menyatakan kafir siapa yang Allah katakan kafir dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ya. Namun itu semua tidak sama sekali menghalangi kita untuk berdakwah, mengajak mereka kepada tauhidullah, ya, mengajak untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan mereka, serta mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalil yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adh ke negeri Yaman, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau berkata kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, yaitu al-Yahudi wan Nasara. "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahi mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, dan dalam riwayat yang lain ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Apabila mereka telah mentaatimu untuk mentauhidkan Allah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam, ya, setiap hari dan malamnya. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Apabila mereka telah mentaatimu dalam perkara salat, maka kabarkan kepada mereka, ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat. Zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fuqara mereka, orang miskin. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Apabila mereka telah mentaatimu dalam perkara zakat ini, maka janganlah engkau mengambil harta mereka yang paling berharga untuk zakat, ya, tetapi ambillah harta di pertengahan, ya, bukan juga harta yang paling jelek. Wattaqi da'watal mazlum, dan berhati-hatilah engkau dari doanya orang-orang yang zalim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa orang yang zalim dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Baik. Ini dalil yang kedua, akan menjelaskan kepada kita kewajiban untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, telah kita jelaskan kemarin tentang Abdullah bin Abbas. Beliau adalah seorang yang faqih, ya, seorang mufassir, ya, seorang ulama besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih di dalam agama dan ajarkan dia tafsirul Quran. Ya. Beliau menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adh, ya, Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, juga kita telah jelaskan bagaimana keutamaan beliau, ya, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama bi ratwatin, ya, Mu'adh dikumpulkan atau dibangkitkan pada hari kiamat di depan para ulama dengan jarak 1 ratwah, ya. Ada yang mengatakan 1 mil, ada yang mengatakan 1 lemparan panah, ada yang mengatakan sejauh mata memandang. Ini keutamaan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan pengutusan Mu'adh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pengutusan Mu'adh sebagai dai, sebagai pengajar, sebagai qadi, ya, untuk mengajarkan masyarakat Yaman, ini juga sudah menunjukkan keutamaan yang sangat besar, ya. Dan di sini menunjukkan kepada kita seorang dai itu harus berilmu, ya.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih sembarang orang untuk beliau utus, ya. Tidak seorang yang baru masuk Islam, ya, yang masih jahil dengan hukum-hukum, ya, baru kemarin bertobat lalu sudah diajak keliling-keliling berdakwah, ya. Akhirnya lebih banyak kerusakan yang dia sebarkan daripada kebaikan, ya. Tetapi beliau memilih sahabat yang dikenal dengan ilmu, ya, dikenal dengan qiraatul Quran, ya, seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya. Dan pengutusan Mu'adz ini pada tahun ke-10 Hijriah, ya, dan beliau diutus bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Mu'adz diutus ke San'a, ya, dan sekitarnya, sedangkan Abu Musa diutus ke Aden dan sekitarnya, ya, pada tahun ke-10 Hijriah pada bulan Rabiul Awal, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ya. Dan ini menunjukkan keutamaan berdakwah, ya, di mana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, Rasulullah ditinggalkan, ya, tentunya dengan pengutusan beliau. Demikian pula meninggalkan kota Madinah, ya, kota yang sangat utama. Demi untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, untuk berdakwah kepada tauhid. Ini luar biasa keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dibanding orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia mengucapkan, aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini juga ada pelajaran yang sangat berharga tentang disyariatkannya pengutusan para duat, ya, pengutusan para dai di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang belum sampai dakwah di sana, ya. Ini sebenarnya kewajiban satu pemerintah, ya, kewajiban pemerintah Muslim. Ya. Tetapi apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh satu pemerintahan, maka kewajiban ini jatuh kepada masyarakat, ya, kepada siapa yang mampu untuk mengutus, ya, mengutus para dai ke daerah-daerah yang belum sampai dakwah di sana, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sebelum Mu'adz berangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini sebagaimana kita sampaikan agar Mu'adz mengetahui siapa yang dia datangi, sehingga beliau menyiapkan diri, ya. Menyiapkan diri seperti apa atau bagaimana cara menghadapi mereka, kira-kira apa syubhat mereka, ya. Seorang dai harus mengetahui ilmu tentang syubhat, bagaimana membantah syubhat tersebut, ya, yang sampai malah dia kemudian terkena syubhat mereka. Iya. Maka ilmu sangat penting untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini kaum ahlul kitab disebut ahlul kitab karena mereka telah diberikan kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Artinya mereka memiliki ilmu. Bersamaan dengan itu, mereka tidak mengetahui kalimat la ilaha illallah. Di sini menunjukkan apa? Boleh jadi seorang itu pintar, cerdas, ya, punya ilmu tentang masalah-masalah duniawi, bahkan ilmu tentang agama, tapi dia tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah yang sebenarnya. Dia tidak tahu ajaran Islam yang hakiki, ya. Jadi kecerdasan, kepintaran seseorang tidak menjamin dia mengenal agama ini dengan benar kalau dia tidak mengambilnya dari sumber yang benar dan memahaminya dengan cara yang benar. Iya. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, hendaklah perkara yang pertama engkau dakwahi, engkau ajarkan kepada penduduk Yaman syahadatu an la ilaha illallah, ya, syahadat la ilaha illallah, ya. Telah kita jelaskan makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Kabarkan kepada mereka bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mereka sembah selain Allah, apakah itu menyembah Nabi Isa alaihissalam, ya, atau yang mereka namakan dengan Yesus, atau mereka namakan Maryam ibunya Isa alaihissalam dengan Bunda Maria, ya, atau sembahan-sembahan lain selain Allah, itu adalah sembahan yang batil, ya, sembahan yang salah, ya. Tidak berhak
semua yang disembah selain Allah itu untuk mendapatkan sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh untuk disembah. Ya. Ini menunjukkan kewajiban yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Karena Nabi perintahkan bahwa yang pertama engkau ajarkan sebagai kewajiban awal mereka. Kewajiban pertama setiap hamba yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama sekali. Ya. Anak-anak kita, yang pertama sekali kita ajarkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedari kecil, tanamkan kepada mereka bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah adalah sembahan-sembahan yang batil. Iya. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah dialah sesembahan yang hak. Adapun semua yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil, sembahan yang salah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Apabila mereka telah mentaatimu dalam permasalahan ini, yakni mereka telah mentauhidkan Allah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu pada setiap malam dan harinya, ya, setiap atau sehari semalam. Iya. Ini menunjukkan bahwa kalau seorang salat tanpa mentauhidkan Allah, amalannya tidak diterima. Ya. Maka harus diajarkan tauhid dulu. Harus benar-benar mentauhidkan Allah, baru kemudian diajarkan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya al-ilmu bitadrij, ya, talabul ilmu bitadrij, ya. Dalam menuntut ilmu harus dengan tahapan-tahapan, ya. Setelah mempelajari tauhid, mempelajari yang penting, kemudian yang paling penting, kemudian yang penting, ya. Mempelajari yang paling penting, kemudian yang penting, ya. Maka Nabi SAW membimbing kepada Mu'adz di dalam mengajar, ajarkanlah dulu yang paling penting, kemudian yang penting, ya. Yang paling penting adalah tauhid, karena dia adalah asas yang di atasnya dibangun seluruh amalan-amalan. Ya. Kalau tauhid seorang tidak benar, dia campuri dengan kesyirikan, percuma dia melakukan salat, percuma dia berzakat, percuma dia haji, karena semua amalannya akan terhapus. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalan-amalanmu. Ini percuma kita mengajak orang sholat, mengajak bersedekah, mengajak untuk tersenyum kepada sesama muslim, tetapi dia melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka semua amalan-amalan baiknya itu terhapus. Ya. Di sini juga menunjukkan bahwa sholat adalah kewajiban terpenting setelah kalimat la ilaha illallah, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah asyhadatain. Ya. Salat adalah kewajiban terpenting, ya, kewajiban yang paling ditekankan setelah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasannya salat merupakan pembeda antara kekafiran dan kesyirikan dengan seorang muslim, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, "Bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Ya. Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Artinya, apabila seorang meninggalkan salat, maka tidak ada batas lagi antara dia dengan kekafiran dan kesyirikan. Sedikit lagi dia akan jatuh kepada kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Apabila mereka telah mentaatimu dalam perkara salat, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Ya. Di sini juga menunjukkan bahwa salat lebih harus ditekankan dibanding zakat. Ya. Sebab
meninggalkan sholat termasuk perkara kekafiran yang juga akan menghapus amalan seseorang. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban terpenting setelah sholat. Ya. Zakat adalah kewajiban terpenting setelah sholat. Ya. Karena di dalam berzakat ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak orang-orang fakir, ya, di kalangan kaum muslimin. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa di antara kewajiban waliul amr, di antara kewajiban penguasa satu negara untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di negara yang dia kuasai. Ya. Dari kaum muslimin, dari orang-orang kaya, dan dia menyerahkannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik diambil dengan sukarela maupun dengan paksa. Ya. Baik diambil dengan sukarela maupun dengan paksa. Sebab ini adalah kewajiban seorang penguasa muslim. Ya. Kalau ada seorang dari rakyatnya yang tidak mau menyerahkan zakatnya, maka dia berhak untuk mengambil dengan cara paksa, ya, dengan cara paksa, ya, sebab dia punya kekuatan. Iya. Akan tetapi, janganlah dia mengambil dari harta yang paling berharga, ya. Sebab Nabi SAW mengatakan selanjutnya, fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Ya. Apabila mereka telah mentaatimu untuk diambil zakatnya, maka janganlah mengambil harta yang paling berharga kecuali dengan kerelaan, ya, dengan kerelaan pemiliknya, ya. Dan kewajiban orang yang memiliki harta, dia mengeluarkan zakat dari hartanya yang walaupun tidak paling berharga, tetapi bukan harta yang paling jelek, ya. Tapi dari pertengahan, ya, dari hartanya yang pertengahan, ya. Tidak jelek dan tidak pula terlalu berharga. Ya. Kalau dia mengeluarkan hartanya yang paling berharga, maka hal ini lebih afdal baginya. Iya. Dan di sini juga ada penjelasan tentang salah satu orang yang berhak, ya, salah satu golongan yang berhak untuk menerima zakat, yaitu orang-orang fakir. Dan disebutkan di sini orang fakir saja, ya, tanpa menyebutkan yang lainnya. Karena orang-orang fakir yang juga mencakup orang-orang miskin adalah yang paling berhak untuk menerima zakat, ya. Dan tidak mengapa untuk mencukupkan pada satu golongan ini saja, ya, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan min aghniyaihim, dari kalangan mereka, yaitu kalangan kaum muslimin yang telah mentauhidkan Allah, faturaddu ala fuqaraihim, dan diserahkan kepada fakir mereka, yaitu fakir dari kalangan kaum muslimin. Iya. Wattaqi da'watal mazlum. Nabi SAW kemudian memperingatkan kepada Mu'adz, hati-hati engkau dengan doa orang yang zalim, orang yang dizalimi, ya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang antara doanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini ada tahdzir minadz zulm, ya. Peringatan dari bahaya perbuatan zalim. Bahaya perbuatan zalim merupakan sesuatu yang sangat harus kita takutkan, ya. Nabi SAW telah mengingatkan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, ya. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah dizalimi akan datang, ya, pada hari kiamat untuk mengambil kebaikan-kebaikan orang yang menzaliminya, ya. Sehingga orang yang pernah menzaliminya ini, meskipun dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, salatnya, puasanya, zakatnya, tapi kebaikan-kebaikan tersebut akan diambil oleh orang-orang yang pernah dia zalimi, oleh orang yang pernah dia sakiti, oleh orang-orang yang pernah dia caci, pernah dimaki, pernah dighibahi, pernah dicuri hartanya, atau diambil hartanya dengan cara yang batil. Itu akan mengambil kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, kalau kebaikan-kebaikan mereka tidak bisa menutupi kezaliman mereka, maka kesalahan orang-orang yang pernah dia zalimi itu ditimpakan kepadanya dan dia dilempar ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Iya. Di sini juga disyariatkan kepada pemimpin negara, ya, kepada seorang imam untuk berwasiat kepada rakyatnya, ya, terutama kepada ummalnya, ya, kepada para pekerjanya,
kepada menterinya, kepada para pegawainya, untuk mewasiatkan mereka agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan zalim. Iya. Karena hal tersebut adalah satu kemungkaran yang besar. Iya. Dan juga disyariatkan bagi imam untuk mengutus para pekerjanya untuk memungut zakat, untuk mengambil zakat. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya zakat itu adalah kewajiban terhadap harta seorang kaya. Kewajiban terhadap harta. Meskipun orang yang memiliki harta tersebut adalah anak kecil atau bahkan orang gila, tetap diambil zakatnya. Sebab kewajiban zakat adalah kewajiban terhadap harta. Kewajiban terhadap harta. Baik. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang intinya tentang kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban untuk berdakwah kepada tauhid. Tidak cukup seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, tetapi hendaklah dia mengajarkan umat, mengajak mereka kepada tauhid agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kajian ba'da subuh bersama Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Insyaallah sekarang tiba pada sesi pertanyaan atau tanya jawab. Alhamdulillah ada beberapa SMS yang telah masuk. Insyaallah akan segera dijawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang masuk melalui SMS. Bagaimana membedakan amalan ini syirik dan amalan lain bukan syirik dari pendengar setia pada Herang? Untuk membedakan amalan kesyirikan dan bukan, maka kita harus tahu dulu apa definisi syirik itu. Baik asyirkul akbar wa syirkul asghar. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, syirik besar adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu dalam 3 hal, dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Ini perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Sedangkan syirik kecil adalah segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ini syirik kecil. Maka setiap amalan yang di situ ada bentuk penyamaan Allah dengan makhluknya dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah. Seperti apabila seorang menganggap ada selain Allah yang mencipta, yang menciptakan alam ini, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, kemudian memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, bisa melindungi seseorang dari mara bahaya. Dia menganggap ada selain Allah yang bisa melakukan hal itu, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hal itu merupakan kekhususan bagi Allah. Tidak ada yang bisa mencipta selain Allah, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bagi Allah. Demikian pula di dalam ibadah-ibadah, semua bentuk ibadah, apakah doa, menyembelih, kemudian salat, puasa, zakat, dan seterusnya, sebagaimana akan datang pada bab-bab yang selanjutnya tentang penjelasan tentang macam-macam syirik. Apabila seorang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, termasuk juga ibadah hati, tawakal, al-khawf, wal-raja, dan seterusnya,
Kalau dia persembahkan kepada selain Allah, maka berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Demikian pula seorang mendatangi dukun, ya, bertanya tentang hal-hal yang gaib, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap dukun-dukun ini mengetahui perkara yang gaib. Ya. Baik. Maka ini menunjukkan seorang harus mempelajari agama ini, ya, sehingga dia bisa membedakan yang mana syirik dan mana yang bukan syirik, ya, yang mana syirik dan mana yang bukan syirik. Ya. Adapun syirik kecil, bagaimana bisa membedakannya? Seperti riya. Ya. Kalau seorang niatnya beribadah karena Allah, maka itulah tauhid. Adapun kalau dia beribadah dengan niat selain Allah, ya, seperti untuk mencari pujian manusia, berarti dia telah terjatuh pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Intinya, untuk mengetahui kesyirikan, di samping kita mengetahui definisinya, tetap kita harus mempelajari bagaimana penjelasan para ulama, ya, tentang perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti insyaallah akan datang pada bab-bab yang selanjutnya. Iya. Bagaimana hukumnya berdoa bersama dengan non-muslim? Bagaimana hukumnya berdoa bersama dengan non-muslim? Ya. Berdoa bersama dengan dipimpin oleh seorang dan diikuti oleh jamaahnya adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali kalau kebetulan kita mendengar ada orang yang berdoa lalu kita aminkan, maka ini tidak mengapa insyaallah. Ya. Adapun kita bersepakat untuk berkumpul, kemudian berdoa bersama atau zikir bersama, ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini termasuk bentuk kebid'ahan. Ya. Kalau dia berdoa dengan sesama muslim dan juga beranggapan bahwa doa atau agama non muslim ini itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia berdoa kepada selain Allah, maka ini termasuk al-iqrar bil kufr, ya. Setuju dengan kekafiran, ya. Setuju dengan kekafiran, setuju dengan kesyirikan, juga termasuk bentuk kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kalau dia berdoa dengan non muslim disertai dengan keridhaan terhadap doa mereka, sebab doa itu ibadah, ya. Bagaimana mungkin seorang muslim meridhai ibadah orang kafir? Iya. Padahal dia dituntut untuk membenci. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang musyrik yang berlepas diri dari kesyirikan dan pengikut-pengikut kesyirikan tersebut. Iya. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah orang yang mempunyai ilmu atau jampi-jampi, ya, ilmu sihir maksudnya, bukan ilmu syar'i, kemudian meninggal dunia, ya, sebelum membuang ilmu itu? Ya. Seorang yang melakukan praktek sihir, ya, atau jampi-jampi yang di dalamnya terdapat permohonan kepada syaitan, ya, permintaan kepada syaitan, maka ini tidak diragukan lagi adalah kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila seorang mati di atas kekafiran dan kesyirikan tersebut, maka dia adalah orang yang kafir kepada Allah dan musyrik, ya, bukan sebagai seorang muslim. Ya. Apakah bisa disolatkan atau diantar jenazahnya? Ya, tidak bisa. Ya. Seorang yang mati di atas kekafiran dan kesyirikan tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan. Ya. Tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan. Ya. Sebab hal itu tidak ada manfaat bagi mereka. Ya. Tidak ada manfaat kita mendoakan orang kafir, orang musyrik yang sudah meninggal, ya, yang sudah mati. Karena Allah telah menetapkan bahwa dosanya tidak akan diampuni. Dan Allah telah tetapkan bahwa dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan Allah melarang, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk mendoakan kaum musyrikin yang telah mati, ya, karena hal itu juga tidak akan bermanfaat bagi mereka. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mensalatkan, ya, atas seorang dari mereka yang mati untuk selama-lamanya. Ya. Ini subhanallah
menunjukkan bahaya kesyirikan tersebut. Walaupun orang tua sendiri, walaupun keluarga terdekat, kalau dia mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran, tidak boleh kita mendoakan mereka, ya, karena itu bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak akan bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Oleh karenanya, kalau benar-benar kita mencintai keluarga kita, mencintai saudara-saudara kita, ajak mereka kepada tauhid sebelum mereka meninggalkan dunia ini, sebelum mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka tauhid yang benar, ajarkan mereka makna kalimat la ilaha illallah, ajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Bagaimana mensikapi suami yang sok jadi pemimpin rumah tangga, sok berkuasa di rumah, mentang-mentang dia yang cari uang, jadi seenaknya, ya. Walaupun wanita kurang akal, tapi punya pikiran dan punya hati, ya. Bagaimana menyikapi suami yang sok jadi pemimpin di rumah tangga, ya. Suami memang pemimpin, ya. Suami adalah pemimpin di rumah tangga, ya. Ini ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagai pemimpin, suami harus ditaati. Ya. Suami harus ditaati sepanjang dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan besarnya hak suami terhadap istrinya, sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kuntu amuran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata ayyasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku perintahkan seorang untuk bersujud kepada yang lainnya, maka yang pertama aku perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya. Ini karena apa? Karena besarnya hak suami atas istrinya, ya. Sehingga seorang istri harus berusaha mencari keridhaan suaminya, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis, apabila suami tidak ridho kepada istrinya, marah kepada istrinya, maka suami ini akan dilaknat oleh malaikat, ya, akan dilaknat oleh para malaikat. Ya, istrinya ini akan dilaknat oleh para malaikat, ya. Dan didoakan keburukan oleh, ya, bidadari-bidadari surga yang akan menjadi calon istrinya di surga kelak. Iya. Nah, jadi seorang istri itu harus benar-benar taat kepada suaminya, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dia adalah surga dan nerakamu, ya. Kalau kamu taat kepadanya, mencari keridhaannya, kamu akan mendapatkan surga, ya. Kalau kamu bermaksiat kepadanya, tidak mau taat kepadanya, tidak mau menuruti keinginannya, maka kamu akan mendapatkan neraka, ya. Tentunya selama apa yang diperintahkan suami, apa yang diinginkan suami itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika bertentangan, maka tidak ada kewajiban taat kepada suami tersebut. Iya. Jadi sangat besar hak suami terhadap istrinya. Iya. Namun tentunya suami juga berkewajiban untuk menyayangi istrinya, ya. Untuk bersikap lemah lembut kepada istrinya, ya. Membimbing istrinya dengan lemah lembut, ya. Tidak kemudian kasar kepada istrinya, ya. Tidak berbicara dengan baik, tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya, ya. Maka ini bukan suami yang baik sebagaimana yang dituntunkan di dalam Al-Qur'an dan dalam as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Dan bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang lemah lembut dan juga dengan kesabaran, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkadang, ya, disakiti oleh istri-istrinya, ya. Terkadang ada istrinya yang cemburu sehingga beliau merasa tersakiti, namun beliau bersabar, ya. Ini juga kewajiban suami untuk bersabar menghadapi kelakuan istrinya, yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa wanita itu kurang akal dan agamanya, ya, kurang akal dan agamanya, berarti menuntut kita harus sabar, ya, di dalam menghadapi kelakuan istri yang seperti itu, ya. Demikian pula sebaliknya, istri juga harus sabar kalau memang ada suami yang terkadang melampaui batas, ya. Dan bagaimana cara menyikapinya? Ya, seperti dalam pertanyaan ini, cara menyikapinya dengan nasihat yang baik, ya. Dengan nasihat yang baik dan menunjukkan ketaatan kepadanya, ya, sehingga hatinya menjadi lembut, ya, kepada istrinya. Jangan kemudian
kalau ada suami yang zalim, lalu istri pun menunjukkan bahwa dia juga bisa marah. Ya. Kalau ada suami yang suka marah-marah, dia juga mau menunjukkan, saya juga bisa marah. Ya. Dan seterusnya. Ini malah akan membawa kepada keretakan rumah tangga. Tetapi, hendaklah seorang istri bersabar dan menasihati suaminya dengan cara yang baik, sehingga dia bisa diarahkan kepada kebenaran. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Ada seorang baru belajar agama, belum berilmu, tapi banyak kesyirikan atau kemungkaran di sekitarnya. Bolehkah dia berdakwah? Boleh dia berdakwah sebatas ilmu yang dia miliki. Ya. Dia sampaikan sebatas ilmu yang dia miliki. Kalau dia tahu satu perbuatan adalah kesyirikan, dia peringatkan. Ya. Dan dia ajak kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak boleh menyampaikan melebihi apa yang dia ketahui. Ya. Jika harus berilmu, apa yang harus dia pelajari? Padahal ia belum tahu dasar dan cara dalam berilmu. Ya. Belajar dari seorang yang memiliki ilmu. Ya. Ini kuncinya. Belajar dari seorang yang memiliki ilmu. Dari para ulama. Atau dari murid-murid para ulama. Di pondok-pondok pesantren. Ya. Di majelis-majelis ilmu. Ya. Mempelajari yang pertama sekali adalah tauhid. Ya. Sebagaimana dalam hadis tadi yang telah kita jelaskan. Yang pertama sekali adalah tauhid. Ya. Kemudian salat. Kemudian zakat. Kemudian masalah-masalah agama yang lainnya. Iya. Apakah syahadat itu ada syarat dan rukunnya? Apakah syahadat itu ada syarat dan rukunnya? Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang rukun kalimat la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Ya. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. Ya. An-nafyu menafikan atau menganggap salah semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun al-itsbat menetapkan atau mengimani hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Ya. Adapun syarat la ilaha illallah ada 7 dijelaskan para ulama. Yang pertama al-ilmu, ilmu tentang la ilaha illallah. Ya. Yang kedua al-yaqin, meyakini la ilaha illallah. Yang ketiga al-qabul, menerima. Ya. Kalimat la ilaha illallah. Yang keempat al-inqiyad, tunduk. Ya. Dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima al-ikhlas. Ya. Kemudian yang keenam as-sidqu, jujur. Ya. Tidak dusta dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang ketujuh al-mahabbah. Ya. Al-mahabbah, cinta dengan kalimat la ilaha illallah dan penyembahan kepada Allah. Adapun syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga ada 2 rukun. Sebagaimana telah kita jelaskan, yaitu yang pertama, mengimani bahwa beliau hamba Allah, ya, tidak memiliki karakter rububiyah, tidak pula uluhiyah sedikit pun. Dan yang kedua, mengimani bahwa beliau adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah itu ada 4, minimal ada 4 dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, mentaati perintah beliau. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan darinya. Dan yang keempat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini makna rukun dan syarat syahadatain, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Sahih ke hadis yang menyatakan arkanu syahadatain khamsatun. Ya, rukun syahadat ada 5. Ya. Saya tidak tahu hadisnya. Barangkali yang dimaksud rukun Islam. Ya, kalau rukun Islam ada 5, hadisnya sahih, telah dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Bagaimana hukumnya paket lebaran? Ya, misalnya, ambil gula 50 kg dengan harga 70.000. Ya, dengan setoran Rp1.000 per minggu selama setahun. Ya. Kalau Rp1.000 per minggu selama setahun, ini nggak akan sampai 70.000 ini. Karena setahun itu sekitar 50 minggu saja. Nanti 50.000. Ya. Mungkin maksudnya sampai lunas tentunya. Ya. Membeli gula 50 kg dengan harga 70.000 dengan setoran 1.000 per minggu. Ya. Maksudnya di sini membeli barang dengan cara kredit. Ya. Cara kredit tidak ada masalah. Ya. Sepanjang tidak ada praktek-praktek riba di situ. Ya. Seperti misalkan kalau seorang terlambat membayar, dikenakan denda. Ya. Ya, sebagaimana
yang banyak dipraktekkan oleh koperasi-koperasi atau bank-bank, ya. Bahkan bank yang mengatasnamakan bank syariah sekalipun, ya, mereka juga punya sistem seperti ini. Ya. Sebagian bank-bank tersebut kalau terlambat membayar itu didenda. Ya. Maka ini denda ini adalah tambahan termasuk riba. Ya. Tambahan termasuk riba. Atau harganya 70.000 memang, tapi dia tambahkan ada uang administrasinya lagi. Ya. Administrasi 2.500. Berarti ini sudah bukan 70.000 lagi. Ya. Atau seorang misalkan meminjam uang di koperasi, meminjam uang 1 juta. Ya. Di kwitansi tertulis 1 juta, dikasih hanya 950.000. Alasannya yang 50.000 itu dipotong uang administrasi. Ini tidak benar, ini termasuk riba. Ya. Kalau dia mengembalikan 1 juta, berarti melebihi apa yang dia pinjam. Ya, melebihi apa yang dia pinjam. Ini termasuk riba. Ya. Ditambah lagi, kalau terlambat membayar, dikenakan denda. Ya. Dan ditambah lagi bentuk praktek riba yang lain atau yang menyelisih syariat yang lain. Kalau seorang sudah misalkan tidak mampu bayar dalam jangka waktu tertentu, maka barang itu disita. Ya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat, tapi hendaklah memberikan tangguh lagi, yang memberikan waktu sehingga dia mampu untuk membayarnya. Ya. Intinya tidak mengapa insyaallah jual beli dengan cara kredit. Bahkan dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ulama sepakat, ya, untuk membolehkan cara kredit tersebut sepanjang tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat di situ. Ya. Meskipun kalau seorang membeli dengan harga cash itu bisa lebih murah dibanding membeli dengan cara kredit. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sesi pertanyaan telah selesai, dan maka berakhirlah kajian Ba'da Subuh bersama Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.